Setelah harinya datang, lu akan gemetaran ngadepin ujian UKM PPD. Dan tibalah saatnya. Oke, terus kalau untuk sistem ujian di kedokteran gimana, Lintang? Kalau untuk sistem ujiannya, untuk preklinik atau klinik, Kak? Preklinik ya, Kak? Ya, preklinik. Kalau untuk preklinik, itu setiap blok bakal ada ujian. Itu sekali 6 minggu yang Lintang sampaikan tadi. Ada ujian setiap 6 minggunya, itu namanya ujian blok. Nanti setelah itu ada ujian praktikum juga. Nah, nanti yang masuk ke dalam nilai blok ini kan adalah ujian blok ditambah dengan ujian praktikum. Biasanya tuh bakal ditambahin gitu, Kak. Ditambah dengan si tutorial. Tutorial itu masuk ke dalam penilaian untuk nilai blok. Jadi nanti ketika zaman Lintang itu dibagi 60% itu untuk CBT-nya, untuk ujian bloknya, terus 20% untuk tutorialnya. Tutorial bukan ujian ya, tutorial yang dilakukan setiap hari Senin dan juga Kamis atau hari Rabu dan juga hari Jumat. Lalu selanjutnya praktikumnya 10% atau biasanya ada juga pembagiannya 20%, itu di core bloknya nanti membaginya. Selanjutnya itu ujiannya ada ujian SL atau OSCE. Nah, nanti OSCE ini kan setiap blok itu ada pasti SL-nya kan, Kak. Jadi setelah 3 blok kita lalui, di akhirnya itu ditutup dengan OSCE. Nanti OSCE itu di sini nih yang paling deg-degan karena ujiannya pakai sistem bel. Jadi nanti kita diberi waktu, mungkin diberi waktu 5 menit atau sampai 7 menit. Nanti ada beberapa stase gitu. Setelah harinya datang, lu akan gemetaran ngadepin ujian UKM PPD. Dan tibalah saatnya. Ujian kampus-kampus lain yang membedakan kita dengan fakultas lain, di mana kita ada ujian OSCE ini. Di ujian OSCE ini, kalau istilah bodohnya itu belajar jadi dokter-dokteran. Jadi misalnya nih tahun 1 itu kita belajar, bahkan kita belajar cara cuci tangan dulu tahun 1, dan itu masuk OSCE. Terus kita juga belajar etika kedokteran, emang wawancara gitu. Atau contohnya kita belajar nyuntik gitu. Nanti nama anak ini nanti bakal berbunyi gitu kalau seandainya kita salah. Ada yang seperti itu. Terus untuk OSCE ini merupakan juga akumulasi nilai juga, bukan berarti OSCE ini hanya di nilai belakang aja. Jadi yang belakang itu kalau pas zaman Lintang tuh dulu 40% dari keseharian. Misalnya yang hari Senin dan hari Rabu yang kita SL itu, dan 60%-nya di OSCE akhirnya. Jadi memang hasil akumulasi nilai yang dari kemarin sampai yang OSCE yang ujiannya gitu, Kak. Untuk OSCE. Dan OSCE ini harus lulus sih, Kak, karena nggak bisa kalau kita per blok biasanya kan ada remedi. Perbedaan dulu sama sekarang, kalau dulu kita ada remedi ya, Kak ya. Kalau sekarang nggak ada remedi, Kak. Tunggu. Jadi kalau yang dulu kan misalnya remed di blok 11, 12 misalnya. Terus nanti di akhir semester berarti kan dia akan mengikuti remedial. Gitu kan, Lintang? Iya. Nah, di Lintang berbeda, di yang sekarang berbeda lagi, Kak. Jadi di Lintang itu misalnya remed blok 2.2 misalnya gitu. Remed blok 2.2 setelah ujian, setelah keluar mungkin 2 minggu atau berapa minggu setelah ujian kan keluar nilainya. Nanti ditetapkan oleh koar blok kapan pengulangannya. Jadi bukan di akhir gitu, Kak, karena ada OSCE di belakang. Nah, jadi di pertengahan itu misalnya di blok 2.3 dia ngadain ujian ulang remedi tersebut. Nah, tapi kalau yang sekarang remedi nggak ada, yang ada itu make up class. Nah, jadi nanti mereka tuh bisanya make up class, jadi di akhir seperti kakak lagi gitu, di akhir. Jadi tidak ada remedi, tapi namanya make up class. Jadi dia akan mengikuti make up class baru ujian gitu, Kak. Sejenis kalau fakultas lain nyebutnya semester pendek. Seperti itu. Oke. Berarti yang OSCE tadi tetap di akhir gitu? Iya, OSCE-nya tetap di akhir. Terus di akhir itu kan kita ada libur panjangnya itu kan, Kak. Jadi kalau dulu mungkin kita cuma bisa paling lama, Lintang seumur preklinik itu paling lama
liburnya itu 2 minggu 2 minggu. paling lama. Heeh. 2 minggu. Karena ada OSCE, maksudnya setelah misalnya blok 2.3 selesai gitu kan, harusnya OSCE kan. Pasti dia ada jeda terus OSCE. Ya. Terus baru 2 minggu baru masuk lagi ya. Gitu. Kalau sekarang lumayan lama, mereka bisa libur 1 bulan gitu Kak. Jadi di apa itu. Oh, oke. Soalnya kalau tahun Nana dulu, OSCE itu nanti di akhir banget, di akhir blok 21 itu baru OSCE. Oh iya, itu juga membedakan kita sih Kak. Kalau kami sebelum masuk koas nggak ada ujian apapun. Kalau di zaman kakak dulu, kalau seandainya nggak lulus ujian akhir sebelum masuk koas, berarti nggak bisa masuk koas ya Kak? Iya. Nah, kalau kami itu nggak ada ujian, alhamdulillah jadinya itu sedikit keringanannya, jadi tidak ada ujian di akhir lagi gitu. Jadi memang setelah selesai bloknya ke-21, selesai juga skripsinya, yudisium baru bisa langsung masuk kelas, kayak gitu Kak jadinya. Iya. Itu beda-beda terus ya, berarti ya? Berubah-ubah terus. Iya, Oh. iya Kak. Oh ya, ujian MCQ di preklinik itu sistemnya online, Bintang? Komputer? Komputer Kak, sekarang CBT. Oh, di mana tuh lokasinya? Dulu, kalau kemarin-kemarin nih ada adik-adiknya yang sebagian di Unan bawah, Kawanan Jati bawah. Kalau dulu kita nyebutnya gedung EF Kak, gedung EF. Sekarang tuh dijebol. Kalau dulu kan gedung EF yang kecil E5 Kak, ingat nggak? Iya. Gedung E5, sebelah ini ada ruang komputer, Iya. Pepkom. Iya. Nah, kalau sekarang malah ganti lagi, Lintang baru ingat. Sekarang dijadiin perpustakaan. Maaf, Kak. Itu sekarang jadi perpustakaan. Dulu sebelum itu dijadiin perpustakaan, itu dijadiin labcom. Jadi emang labcomnya jadi gede. Jadi mereka memang ujian di situ semua. Tapi sekarang itu jadi perpustakaan, terus labcomnya di atas. Terus ujiannya Berubah. itu ujian di komputer itu, Lintang. Soalnya tahun 2013 kayaknya belum sistem ini. Maksudnya angkatan 2013 kayaknya belum pakai sistem komputer. Iya Kak, angkatan 13 belum, angkatan 14 belum, angkatan 15 dapat Kak. Di akhir-akhir blok mereka itu mereka dapat. Kalau nggak salah di tahun keempat atau tahun ketiga akhir gitu mereka dapat yang ujian CBT-nya Kak, yang 2015. Ada sistem CBT ya, kayak ujian masuk FK pun sekarang sistemnya UTBK katanya. Iya, UTBK. Makasih banyak ya Lintang. Iya Kak, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Semoga sukses ujian UKM PPD-nya ya, insya Allah Agustus tahun ini ya, Lintang. Iya Kak. Oke, semoga sukses, semoga lulus ya. Iya, amin. Mohon doanya Kak, semoga bisa nyusul. Ya, jadi dokter ya, amin.